selamat siang semuanya. Selamat hari Rabu. Bener kan ini hari Rabu ya? Aduh, gak terasa udah masuk tengah tahun ini ya, bulan Juni. Wow, ntar 30 Juni adalah tengah tahun 2025. Udah ngapain aja? Tentu saja udah nonton Rumpi No Secret. Ada banyak kisah yang dibagikan di sini dan juga tentunya hari ini sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Saya Kak Ros hari ini ditemani oleh Daniel di pojok sana. Dan saatnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang terjadi hari ini menjadi perhatian publik, ramai diperbincangkan, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata dan dunia maya. Aku cepetan nggak ngomongnya? Enggak kan ya? Oke, kalau lambat soalnya durasi ya. Yang terjadi hari ini adalah sidang kedua gugatan yang dilayangkan oleh Kinan Nasution terhadap Vidi Aldiano terkait pelanggaran hak cipta. Gitu ya, pelanggaran hak cipta untuk lagu Nuansa Bening. Gitu ya, dan di sidang kedua ini pun pihak Vidi Aldiano-nya nggak datang. Ya, nggak datang. Tapi pengacaranya datang kan? Pengacara Vidi yang pertama nggak datang. Oh, pengacaranya nggak datang, tapi yang kali ini datang? Nggak tahu juga. Tapi kalau dari kuasa hukumnya Kinan Nasution, walaupun pihak Vidi Aldiano nggak datang, tetap aja sidang ini tetap bisa bergulir secara fair stake gitu ya. Jadi ada kemungkinan juga kalau misalnya ditemukan memang pelanggaran hak cipta, ya bisa jadi kayak waktu itu bisa jatuh dendanya. Ini gugatannya adalah senilai 24,5 miliar ya, berkaitan dengan ini ada rinciannya nih ternyata. Jadi oleh pencipta lagu, rinciannya 24,5 miliar itu 10 miliar untuk dua pertunjukan 2009 dan 2013, 14,5 miliar terkait dengan 29 pertunjukan periode 2016 sampai 2024 gitu. Jadi dihitung aja dibagi setiap pertunjukan itu berapa. Ini kayaknya denda pelanggarannya begitu ya, bukan royaltinya ya. Kita lihat yang berikut ini statement dari Minola Sebayang. Oke. Jadi di kasusnya ada apa sih? Orang pada bingung, ada bingung gitu ya. Kalau kita lihat 2 hari yang lalu Vidi mah posting promo lagunya yang nggak tahu dia lagunya yang terbaru kayaknya, tapi nggak tahu siapa yang ciptain ya. Oke. Ya kasusnya bermula dari apa sih? Kenapa ini lagu udah dinyanyi dari tahun 2008? Kenapa tiba-tiba keributannya baru sekarang gitu ya? Jadi ternyata lagu Nuansa Bening itu ditemukan digunakan ya dengan suara Vidi Aldiano itu digunakan untuk adalah promo sebuah produk gitu ya. Sehingga ini menjadi pertanyaan dari pihak Kinan Nasution yang selaku pencipta lagunya. Nah begitu tanya tiba-tiba dari manajemen Vidi Aldiano datang langsung menawarkan duit gitu. Istilahnya pakai dulu baru ada izinnya gitu kan. Mungkin itu kayaknya yang bikin kesel. Ya nggak sih? Tersinggung. Jadi setelah dicek-cek yang lebih mencurigakan lagi, ternyata pada saat lagu Nuansa Bening yang dinyanyikan Vidi Aldiano itu diunggah di platform musik Spotify, ditulis pencipta lagunya Kinan Nasution dan VA Record. Itu pencipta lagunya ditulis ada 2 itu. Sementara pihak Kinan merasa bahwa pada tahun 2008 yang membuat perjanjian penggunaan lagu itu bukan dari VA Record tapi dari Suara Hati. Kenapa ini tiba-tiba ada VA Record? Tidak ada penjelasan sama sekali dari sejak tahun 2008. Mungkin itu juga yang akhirnya bikin murka ya, sehingga adalah kemudian ya ini kalau kita lihat tuntutannya mengenai pelanggaran hak cipta, kalau dari pertunjukan berarti memang pelanggaran yang ditujukan adalah yang berkaitan dengan performing pada saat nyanyi di konser dan lain sebagainya, bukan di digitalnya, bukan pada saat penggunaan, pada saat rekamannya gitu ya. Karena kalau rekaman itu juga menjadi pertanyaan kenapa tiba-tiba ada VA Record. Tapi pihak ya ini kasus masih bergulir. Vidi Aldiano kemudian menghapus 1 album di Spotify yang ada lagu Nuansa Beningnya. Ya kan? Ada. Jadi ini lagunya sebenarnya ada di album apa gitu, lagu Nuansa Bening yang dinyanyikan Vidi Aldiano. Ya. Itu diunggah di album apa? Nah, itu di Spotify sekarang dihapus semua 1 album. Tapi apakah dihapus itu menghilangkan kasus ya? Ya belum tentu juga ya. Komentar netizen coba kita baca yang berikut ini. Timbang nyanyi lagu-lagu 24M, lu nyanyi lagu sendiri aja bang. Banyak kok lagu lu yang bagus. Status palsu, menunggu mengeras hati contohnya. Oh, status palsu itu ciptaan Vidi Aldiano? Bukan ciptaan sih. Nanti ribut lagi nih kalau salah ya kan. Coba dicek dulu ya benar. Iya kak, tapi lagunya yang dinyanyikan oleh Vidi Aldiano. Oh, coba cek dulu siapa penciptanya. Oke. Jikapun hukum tidak berpihak kepadamu, percayalah Tuhan akan memberikan keadilan untukmu dengan seadil-adilnya. Yang berikut ini komennya di ini ya. Lagunya bagus Mas Vidi. Oh, ini komen di Instagramnya Vidi Aldiano. Oke, ada lagi komentar-komentarnya. Ini banyak yang memberi semangat buat Vidi Aldiano. Termasuk juga ada beberapa penyanyi dan pencipta lagu. Jadi penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaannya seperti ada Charlie, Setia Band, kemudian ada siapa lagi sih? Bang Haji Roma Irama juga bahkan posting, dia bilang katanya
Iya, kalau Bang Haji juga bilang pokoknya siapapun penyanyi dangdut boleh menyanyikan lagu saya gratis sampai suaranya serak, gitu katanya. Bang Haji, kalau dinyanyiin sama itu boleh nggak? Iya kan? Ya kan? Ya itu aku juga nanya, tapi gimana sih ya? Boleh tapi nggak boleh sampai. Untuk kamu nggak kelihatan mukanya loh nanti kalau kamu ya gitu ya. Ada videonya Bang Haji Roma kita lihat. Oh nggak ada videonya. Oh ada, kita lihat ya. Gitu. Ini ada komentar juga yang menarik dari Rosa. Dia bilang, Rosa sekarang kalau mau nyanyi bilang ke IO semuanya bahwa kalau dia menyanyi bayar royaltinya ke LMK LMKN. Oke. Ada Rian The Massive juga dan sebagainya, ya. IO penyelenggara bayar royalti ke LMK LMKN. Pertanyaannya adalah, apakah lagu yang diciptakan oleh para pencipta lagu itu, ya, itu sudah didaftarkan ke LMK atau LMKN? Kalau tidak didaftarkan ke LMKN ini, apakah masih punya hak LMK LMKN itu mengkolek royaltinya? Itu menjadi pertanyaan saya, manusia awam, ya kan. Oke, kita serahkan itu semua yang ada di pengambil keputusan lah ya. Saya kan hanya, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Atala Noval. Oh, kita menanya nih. Kemarin dia nemenin kakaknya kan ke Singapura ya, yang kakaknya dirubutin sampai. Itu Atala di mana? Bukannya bantuin kakaknya ya kan, malah video-videoin. Kita lihat profil Atala berikut ini. Hai, kita sudah bersama dengan Atala. Sebenarnya kita juga pengen ngundang Atala sama Vera, tapi Bapak Dewan, Mas Dewan, Mas lagi Dewan sibuk ya. Ini adiknya Dewan, adiknya Mas Dewan ya. Kita mau tanya, kamu kemarin kan berdua pergi ke Singapura ya. Bener. Nah ini diposting juga sama Vera, dikerubutin sama warga Indonesia yang ada di sana. Sampai dicium tuh lama banget, kita hitungin berapa detik tuh ya. Dicium. Kayak ikan sapu-sapu ya. Nempel. Ada videonya, kita lihat dulu ya berikut. Atala, kamu kemarin pergi berdua aja nih? Berdua aja. Berdua toh? Iya berdua toh. Soalnya kan ya jadi tuh ada cerita lucu juga sih Kak Ros sebenarnya. Kenapa kita berdua banget nih? Ya kan lagi ada libur Idul Adha kemarin. Jadi Mas tuh dapat libur 4 hari lah. Alhamdulillah. 4 hari. Tapi masing-masing keluarga kita tuh ada rencana liburan sendiri-sendiri. Kayak mama kan kemarin ke Hong Kong sama nenek aku. Terus Papa Ivan tuh ke Aussie juga sama Bunda Sarni. Jadi kita berdua tuh kayak ngapain ya gitu ya? Yaudah deh, mau nggak kita liburan berdua aja? Kan Aji dan kakak juga lagi diliburin dan semuanya. Yuk kita trip kayak waktu kita kecil dulu kan ke Singapura berdua. Ya udah. Dengan polosnya nih ya? Iya, dan kalau kata lagu dan terjadi lagi sih. Dan kok terjadi lagi? Emang udah sering? Ya kan biasanya kan kalau dia kayak ke tempat publik kan gitu ya. Ya kan? Tapi kita nggak expect kalau di negara orang tuh ternyata sama antusiasnya aja. lebih malah. Nah ini yang videoin siapa kamu? Aku yang video. Gak ada yang ikan sapu-sapu. Aduh. Gak ada yang ke kamu juga. Pasti kan dua orang terkenal ini. Emang nggak kamu video ini? Kakak kan udah ada sebenarnya ada. Tapi apa ya maksudnya? Nggak seheboh ke Mas ya kan. Terus aku kan cepet tuh larinya kan. Aku bisa cepet menghindar. Makanya aku ngambil angle dari jauh juga. Oke. Tapi ada penjelasan Kak, kenapa aku tetap keep video gitu. Kenapa? Karena kan ya takutnya kan kalau misalkan amit-amit ada kejadian si Mas nolak, terus ada yang jatuh atau kayak gimana kan itu bisa diputer balikin lagi. Iya takutnya jadi ya. Jadi buat bukti lah bisa dibilang. Jadi diabadikan gitu diabadikan. Jadi orang tuh nggak bisa bikin cerita atau fitnah juga kan relay kayak gitu kan kejadiannya. Sebegitu hektiknya gitu ya. Takut dibilang, ih sombong Pak Dewan gak minta foto. Enggak ini loh. Iya, sama kan Mas Dewan suka kena hujat juga kan. Oh iya. Kok ajudannya banyak banget gitu kan. Sampai aku bikin parodi. Iya. Tapi aslinya ya ini kenapa perlu banyak ajudan. Ya aslinya ini karena memang kalau udah banyak fans gitu ya. Mungkin pengen banget berfoto itu kadang-kadang suka jadi rusuh, nggak enak juga, apalagi di negara orang gitu. Bener, kali ya. Takutnya kan itu mengganggu pengunjung yang lain. Ya itu kan? Di mana sih kejadian itu sebenarnya? Di depan hotel? Enggak. Jadi tuh aku tahu tempat itu tuh dari salah satu fans juga yang awalnya minta foto sama Mas, sama aku juga kan. Jadi kita keluar hotel, ada yang minta foto. Terus aku kan bosen ya nemenin Mas kan makannya western kan. Terus kayak aku mikir, Mas mau nggak kita cari makanan Indonesia? Terus salah satu fansnya bilang yuk ke daerah ini aja, Paya Lebar namanya. Itu banyak makanan Indonesia. Terus bahasanya tuh juga katanya banyak orang lokal lah yang bisa ngebantu kasih tahu rekomendasi kuliner. Makanya aku tuh siap-siap bikin konten juga kan. Kita bandingin ya kuliner di Indonesia sama di Singapura tuh sama nggak?
Ternyata pas nyampe sana ada 2 orang tuh awalnya enggak kan. Mas Dewan. Oke, masih tertib tuh ya. Aku masih kayak senyum-senyum aja. Tiba-tiba kok dari 2 bisa jadi kayak 20 orang. 20 orang jadi 50 orang gitu. Sampai ke kontrol, akhirnya ada 2 orang Indonesia di sana ngebantuin kita sih. Oh, Dia bantuinnya jadi diarahin. Udah ayo, iya kita harus cari tempat yang aman gitu kan. Itu berapa lama tuh kejadiannya tuh? Ini kayaknya ada 10 menit deh dia Adek di mana? Gitu. Terus aku kayak bingung juga kan, aku pengen maju didorong sama yang lain. Jadi begitu ramai gitu. Oke. Terus ya udah akhirnya 2 orang Indonesia ini ibu-ibu lupa bantu. namanya tapi terima kasih ya. Gandeng kita berdua. Ayo kita langsung ke Cari tempat yang lebih sepi ya. Akhirnya ada toilet kan. Masa mereka masuk ke toilet ya ibu-ibu tuh nggak mungkin lah. Mereka tapi ngeblokir toilet gitu, jadi ada pengunjung yang lain. Dijagain juga. Pengunjung yang lain tuh kan yang cowok mau ke toilet sampai nggak bisa masuk. Ah, serius? Serius. Akhirnya makanya ada kepolisian Singapura kan datang. Aduh, nggak enak juga ya. Iya, mereka mikir kayak ada apa ini. Akhirnya kita jelasin situasi dan ya untung mereka ngebantu lah. Akhirnya dibantu. Escort. Kita pesen taksi, terus kita pindah deh akhirnya pindah lokasi lah. Nah, jadi kalian nggak sempat makan tuh akhirnya di situ? Ya nggak sempet sih, soalnya Mas juga kan bisa dilihat di video dia mukanya agak shock ya, dicium. Lama banget lagi tuh. Lama banget nggak lepas tuh. Gitu sih. Iya, tapi ya seru sih lihat antusiasme masyarakat Indonesia yang ada di Singapura ya, kelihat. Kan sebelumnya kalau ke Singapura nggak pernah seperti ini kah? Kan waktu jadi artis biasa nih, belum jadi Mas Dewan ya. Sebenarnya pernah juga, tapi mungkin nggak seheboh ini ya. Antusiasnya ini paling heboh. Paling heboh lah. Oke, komentar netizen coba kita baca. Di kemarin ada komentar netizen yang bilang gini, mau marah sama kejadian ini karena kasihan sama Mas Dewan, tapi Mas Dewannya aja tetap humble dan baik hati ngeladenin mereka di sana gitu. Yang berikutnya, Mas besok kalau bawa bodyguard pakai masker dan topi Mas biar nggak disosor. Yang berikutnya, kenapa kalian nggak pakai masker kan kadang-kadang biasanya kalau artis. Kira kan Mas sudah pakai kacamata kan awalnya dari video. Kira aman kayak tukang pijet kan. Tapi ternyata orang masih ngeh gitu. Ya. Terus ini, ada yang bilang gini, semenjak di shipper dengan Fuji, antusiasme masyarakat jadi luar biasa terhadap Mas Dewan. Fuji memang luar biasa energinya. Siapapun yang dekat dengan Fuji pasti dikejar dan dikerumuni. Gitu. Apa harus dekat sama Fuji biar dikerumuni? Oh iya. Ada nggak yang nemplok juga? Tapi dikerumunin juga sih kemarin. Kamu juga. Sama ya? Semut tapi. Soalnya ada gula di tangan. Ini ngomong-ngomong soal Fuji ini juga ya memang lagi banyak shippersnya gitu ya. Tapi aku tanya sih, kan kita lihat tadi responnya Vero kan emang tenang, terus dewasa gitu. Emang sehari-hari juga gitu ya, Atala? Thank you ya Karus ya. Ini mulu. Saya yang diskakmat mulu nih. Aku tanya, enggak kan kakak kamu tuh kayak yang iya sebentar. Kan gitu bijak gitu loh tanggapannya. Ya kayaknya Mas kan udah bikin press con juga kan waktu di dapil. Dia bilang kalau menjalani suatu hubungan tuh pengen lebih private. Bukan, kita nanya responnya Mas Dewan waktu dikerubutin fans. Oh, responnya? Iya, kan dia ngomongnya santai gitu, tenang. Iya, nggak apa-apa. Oh, maksudnya oh iya sorry ya, agak belum makan kita hari ini. Bangun langsung ke sini. Dia langsung ditanyain Fuji langsung pusing kepalanya. Iya, jadi ya hebat sih sekarang dia ada perubahan ya maksudnya. Bisa lebih sabar menghadapi suatu hal yang tidak yang nggak kondusif kayak kemarin dia masih sabar banget sih itu. Sementara kalian kan lapar ya. Lapar, bawa lambung lah. Agak bawa lambung lah kita kemarin. Tapi ya akhirnya kita makan tapi di Marina akhirnya. Oke. Dan di Marina pun ada yang minta foto tapi nggak rame ya? Ya lebih terkontrol lah. Oke. Nah itu kan hari keberapa tuh kalian di Singapura itu? Kayaknya itu hari Minggu ya. Hari Minggu. Sementara kan masih libur lagi. Senin masih libur. Pokoknya itu hari kita yang ketiga lah. Oh hari ketiga. Aku pikir hari pertama udah begitu sehingga hari kedua ketiganya nggak berani keluar. Hari pertama kita cuma olahraga aja, pedal ya kan. Pedalnya jauh amat sih, Mas Dewan ya. Dia ketemu ini juga soalnya ada kayak relasi kerja juga kan. Di sana sambil kerja juga. Ya ada ketemu relasi lah. Oke, baiklah. Nah ini kamu nanya sekarang. Kita mau nanya sama Atala. Ini soalnya statementnya Atala sendiri ya. Jadi kita kembali lagi setelah satu. Kita lihat yang berikut ini. Ayo. Ada artikelnya bahkan nih kita mau tanya sama kamu ya. Kamu bilang, bunyinya apa sih? Kakak gue udah suka Fuji sejak lama. Tanda seru gitu. Ayo lo. Oke, kita akan jawab tapi setelah yang satu ini. Nggak gitu. Tapi kamu pernah ngomong ini emang.
Ya maksudnya kan suka kan banyak faktor ya. Kayak aku juga mengagumi ya kan. Mengagumi. Oh, ini jadi artikel lagi loh. Enggak, maksudnya kan ya kalau kita kan suka tuh nggak harus dalam arti romantis gitu ya. Ini udah aku bantuin loh. Suka tuh nggak bisa mikir lagi, belum makan ya. Ngelesnya aku bingung nih. Ya suka tuh maksudnya suka aja. Gak ada Burhan lagi nggak kasih apel. Suka ngeliat atau apa gitu kan? Nggak, misalnya dari dulu kan kita udah temenan semuanya. Jadi kalau ngomong udah kenal pasti chemistry udah ada lah dari dulu. Udah saling kenal, tapi mungkin paling intensnya tahun inilah ketemunya. Oh, paling intens tahun ini. Nah kan kamu udah beberapa kali live dan emang kan selalu ditanya-tanyain seputar hubungan Mas sama kayaknya Puji. Si Kak Bella Sophie ini verfu banget nih kayaknya. Verfu. Itu mulai. Iya, iya. Nah jadi kita tanya, benarkah ada gara-gara itu terus jadi rame, jadi artikel, kamu udah di ultimatum sama Mas, udah nggak usah. SP2 lah. Nggak usah sepil-sepil, serius. Bener nggak? Iya. Mas komentarnya apa? Ya pokoknya dia pesen aja gitu loh. Kalau dia menjalankan suatu hubungan tuh pengen yang private. Ya. Soalnya kan, ya kadang kalau kita terlalu publish tuh apa ya? Ribet juga gak sih ya? Omongan netizen kadang suka diadu domba juga. Sering banget kan kayak gitu kan. Fansnya siapa, adu domba fans apa. Jadi hal yang sebenarnya gak ada apa-apa tuh jadi ada masalah kayak kemarin gitu. Ya sekalian aku ngobrol deh ya soal kejadian di Singapura tuh. Dia ada yang fotoin ya kan. Itu jadi perbincangan juga tuh Kak kemarin. Kenapa? Iya, jadi itu ada kayak asistennya temen Mas ya kan. Fotoin, cuma bocor di kaca doang, mikirnya oh nih Mas Feral sama cewek lain nih. Gitu, padahal aslinya tuh asisten orang gitu. Segitunya, jadi ya makanya mungkin Mas males. Kayak terlalu open tuh karena itu banyak yang adu domba gitu-gitu. Iya. Adu domba, jadi sempat ribut. Ya nggak ribut sih, tapi kayak apa ya, fans-fans tuh sempat kepancing aja, ya kan orang-orang sempat terkecoh gitu loh. Jadi yang ribut itu antar fansnya jadinya ya. Tapi kan jadi salah paham juga ya semuanya kalau kayak gitu kan. Yang salah paham siapa? Ya semuanya. Semua tuh siapa, ya kan? Emang jadi ribut? Ya nggak ribut sih Kak, tapi jadi nggak enak aja liburannya, jadi nggak tenang gitu. Kata Atala, salah terus ini ngomongnya. Belum makan sih, apel mana apel? Oke. Nah ini Atala, ini juga salah satu hal ya. Mungkin karena dia berkaitan dengan figur-figur yang punya fanbase yang besar-besar gitu ya. Dan ya terus ya kamu di mana-mana sering ditanya-tanya. Termasuk pada saat kamu live sama Bella Sophie. Ini ada beberapa tayangannya. Ini kayak Kak Bella Sophie nih yang suruh nih semua. Terus banyak netizen yang bilang bahwa kamu sendiri nggak nyaman gitu kalau terlalu banyak ditanya soal itu. Coba kita lihat yang berikut. Burhan nggak kesini, Burhan bawa apa? Dia lagi Idul Adha kemarin. Oh iya. Kita nggak disembeli kan? Sekarang dia nggak ada nemenin kamu, Burhan. Dia lagi sama keluarganya. Oke. Enggak, tapi jujur Li, ketika ya ini menjadi perhatian orang banyak kepo. Yang ditanya-tanya salah satunya adalah kamu gitu ya. Kan tapi Mama Vena juga ditanya. Itu juga. Satu keluarga lah. Apa yang kamu rasain, Atala? Jujur aku ngerasa ada rasa nggak enak sama Masnya juga. Oh iya. Soalnya kan ya itu urusannya Mas. Iya, masalah maksudnya hubungan dia dan kayaknya yang tahu detail semuanya kan dia. Walaupun dia cerita kan aku nggak tahu ya. Ya kan maksudnya aku nggak tahu kayak sedetail apa. Takut salah ngomong juga lah ini. Iya, sekarang ini takut salah ngomong. Tapi kan di Singapura ya sempat berbincang ya. Ya kedepannya mungkin aku bakal lebih memfilter itulah ya kan. Kita harus menghargai privasinya. Iya, privasi. Udah kepikir belum kalau ditanya lagi kamu akan jawab apa? Kayaknya nggak usah datang. Malah bercanda. Oke, sekarang kita ke Atala. Kalau Atala, kalau kamu sekarang lagi deket sama siapa? Sama Karos dong. Kan kita samping-sampingan ya. Yang nganterin kamu siapa hari ini? Aku pakai Jack Linko tadi. Soalnya hari ini Atala juga nggak dikawal bodyguard ya. Oleh lagi. Kita akan. Ya maksudnya aku tuh juga pengen ambil jenjang Mas kayak. Jenjang Mas? Iya maksudnya Mas Dewan. Kan dia kan kalau in a relationship tuh private gitu. Oh oke. Nah kamu kan waktu itu sempat live TikTok juga sama Mama Vena. Ya dia bilang katanya, wah tahun ini akan ada yang nikah. Ya kan? Ya. Emang iya? Nah kamu tuh kalau live makanya hati-hati kalau ngomong. Emang ada yang ngomong gitu ya? Iya kan? Gimana sih dia ngomong Coba mana buktinya? Kita saksiin buktinya. Kita lihat teman-teman. Cari ya, kemarin ya. Siapa? Jadi kayaknya tahun ini nih akan ada yang. Nah, terus siapa? Kita jadi pernah apakah Mama Vena? Apakah kamu? Kayaknya nih yang Ayu deh kayaknya.
Yang Ayu mau nikah. Sembarangan banget. Nanti kita cari ya, kita ngobrol sama bintang tamu kita yang berikutnya. Ada Wanda Hamidah, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Wanda Hamidah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good to see you. Kita mau bertanya ya, mendengarkan Wanda Hamidah berbagi cerita tentang kenangan terhadap almarhum ayah gitu ya. Kamu kan sempat membagikan juga bahwa ada penyesalan, kamu ngerasa lalai ketika ayah tiba-tiba didiagnosa sakit yang serius. Iya sih. Tapi aku ngerasa gini sih, at the end kayaknya takdir ya. Maksudnya gini, kayak nggak ada waktu yang tepat untuk berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Jadi pasti kita akan selalu ngerasa kurang, nggak cukup waktu, terutama untuk orang-orang yang kita cintai ya. Jadi it's the feeling yang, aduh kenapa ya kemarin nggak ketemu, kenapa ya kemarin nggak lebih banyak spend time, kenapa ya kemarin, pasti akan selalu ada perasaan itu gitu. Nggak cuma sama orang tua, sebetulnya kalau temen meninggal aja kemarin, aduh kenapa ya nggak ketemu dulu gitu, akan selalu, apalagi sama orang tua orang yang paling kita cintai dan yang paling mencintai kita gitu. Jadi sebetulnya dibilang lalai sih, we're doing our best to our parents, tapi memang kita nggak tahu papa kanker karena papa tuh satu, selama hidupnya orang itu nggak pernah mau ngerepotin, termasuk anak-anaknya. Jadi nggak pernah mau ngerepotin siapa-siapa selama hidupnya. Jadi ketika papa sakit, selalu maunya pakai BPJS. Aku udah bilang, papa, aku mau bawa papa ke rumah sakit swasta biasa aja, yang nggak usah ngantri-ngantri berjam-jam. No, nggak, papa nggak mau pergi kalau ke rumah sakit swasta. Jadi tahu ya pelayanan BPJS. Antrinya panjang dan nggak semua diobservasi gitu. Selama ini kita takut papa jantung atau paru, ternyata it's a colon cancer di usus gitu. Jadi nggak ketahuan gitu. Nah, ketahuan ketika memang udah kesakitan. Layanan BPJS papa kesakitan, tapi nggak biasa lah ya BPJS kalau nggak berdarah di UGD nggak bisa segera. Kemudian aku bilang oke, nggak ada jalan lain, papa harus ke rumah sakit swasta. Nah, disitulah kelihatan. Tapi kan udah stadiumnya udah tinggi, udah besar, udah stadium 4, udah susah untuk diobati. Ada penyesalan, kenapa ya nggak dari dulu kita tahu. Cuma udah nggak bisa ngomong what if, karena papa juga keras kepala seperti anaknya. Nurun gitu. Jadi ya memang kita sebagai seorang muslim cuma bilang qadarullah. Memang udah nggak boleh seandainya what if gitu. We try gitu, kita udah mencoba yang terbaik, tapi papa nggak mau ke rumah sakit swasta, cuma mau pakai BPJS karena ya itu tadi, nggak mau ngerepotin anak-anak seumur hidupnya sampai dia meninggal. Nah, ini kamu juga membagikan ketika itu kamu ada di Tokyo, kamu kasih perasaan yang luar biasa berkecamuk ketika kamu pulang ke Jakarta, berharap masih punya waktu. Iya. Sedihnya karena pas kakakku bilang dioperasi, aku lagi di Jepang. Terus aku bilang, pengen ngomong dalam hati, tunggu aku pulang dong. Cuma yang masih 4 hari lagi, cuma nggak mungkin karena papa udah kesakitan. Ya aku berharap operasi berjalan dengan lancar. Kan manusia hanya bisa berdoa, berharap, berikhtiar, tapi rencana Allah yang terbaik. Oke. Kemudian ternyata papa nggak bangun lagi pasca operasi. Qadarullah juga ya, padahal menurut dokter operasi berjalan dengan lancar. Anyway, kita udah datang, kita udah nggak konsen ya di Jepang ya. Baru nyampe Tokyo dari Otaru, kita baru sampai masuk hotel jam 12, jam 2. Lo cepet kesini deh, gitu. Panik, tiket semua kan pasti, tiket udah pesawat, oke. Telepon,
kemana-mana travel jam 2 pagi kan nggak ada yang buka. Oke, toko apa ke toko. Terus langsung Ke online ya. Tetet, wah ada tiket gini-gini. Yang udah nilainya mungkin 5 kali lipat ya pada hari yang sama. Aku nggak, maksudnya waktu itu, aduh beli satu aja dulu deh, kalau 5 bisa. Iya. Harganya, aku banyak ya. Terus sampai sana, sampai airport kok masih sepi ya. Oh ternyata belum buka. Terus aku ngecek lagi, ini kalau anak-anak ke airport cukup nih, waktunya 1 jam gitu ya. Maksudnya waktunya 1 jam. Akhirnya aku bilang, karena kita kan habis ngepak, udah nggak usah buka. Oke, semua bangun ke airport. Ibu dapet tiket gitu. Nyusul anak-anak ke airport, yang tadinya aku cuma sendiri mau pulang, anak-anak nyusul ke airport semuanya. Terus sampai sana, papa ya udah nggak bangun lagi. I thought I'm gonna lose him that day. Pulang ya penyesalannya di situ ya. Terus kemudian ternyata Allah punya rencana lain. Dikasih ngerawat papa 2 minggu. Jadi happy sih, bahagia gitu bisa memberikan fasilitas semua yang terbaik untuk papa. Tidur tiap hari di rumah sakit ya, dari pagi sampai pagi gantian. Hari ini kakakku, hari ini anak-anak, hari ini aku. 24 jam papa bersama keluarga yang dia cintai. Kita ngaji, kita sholat, kita berdoa 24 hours for 2 weeks gitu. Jadi ya bahagia bisa dikasih kesempatan berbakti sama orang tua. Kita akan kembali lagi, tetap di Lumpia.